Jadi pas posisi itu kan depan gue TV. Jadi gue tidur ngadep TV kan. Nah di layar TV itu kan hitam bisa kelihatan kan kalau Iya. misalnya ada bayangan atau apa. Iya. Gue liat nenek-nenek duduk lah di bahu gue. Assalamualaikum Sob, balik lagi sama gua Raffi di channelnya Ayah Lero. Sob, lo pada tahu ini nggak? Zaman gua kecil sih dulu namanya Superman. Jadi ada gambar Superman gitu, sekarang namanya Superstar. Ini salah satu wafer favorit dan legend banget sih buat gue. Kita cobaan, ini dari Mayora nih. Tuh, wih aja Sob. Tapi Sob, cemilan yang malam ini mau gue bahas itu cemilan yang berbeda. Kalian pasti udah tahu. Ini yang baru dari channelnya Ayah Lero, cemilan cerita misteri kalian. Taruh dulu. Dan kebetulan hari ini gue sudah terhubung sama salah satu teman lama gue dulu di kantor. Dia punya, ya ada beberapa cerita serem sih katanya. Mendingan kita langsung ngobrol aja sama Mary. Oh ya, sebentar. Doi juga salah satu seorang YouTuber tentang motivasi. Terus dia juga pokoknya asik lah anaknya. Cantik juga lagi. Kita kenalan aja yuk sama Mary. Halo Mary, apa kabar Mer? Baik, alhamdulillah bang. Long time no see nih kita ya. Hai, Mary nih temen gue dari kantor dulu ya Mer ya. Iya, betul banget. Mer, langsung aja Mer. Dengar-dengar katanya lo punya beberapa cerita misteri. Sering jangan-jangan sering mengalami cerita-cerita mistis. Ceritain dong Mer. Enggak sih, kalau sering banget sih enggak. Sebenarnya sih awalnya tuh dari, jadi gini loh, gue tuh kan dari kecil, dari gue lahir sampai gue kelas 1 SMA tuh kan tinggal sama nenek gue kan. Jadi sekeluarga tuh tinggal di rumah nenek gue. Nah, nenek gue itu ada di Bogor dan lingkungannya tuh gimana ya? Jadi kalau dari jalan raya ke rumah nenek gue tuh cukup lumayan jauh. Terus jalannya tuh kayak turunan gitu, ngerti gak? Jadi cuma bisa cukup satu motor doang kan. Jadi rumah nenek gue tuh di paling ujung dan cuma ada 3 rumah doang di situ, gak ada lagi. Terus ada kayak kebun orang gitu kan. Nah, selama nenek gue masih hidup sih, gue nggak ngerasain apa-apa ya, jujur aja nggak ada apa-apa sih, justru malah walaupun kayak teman gue atau misalnya teman kakak gue datang mampir tuh kayak, gila serem banget sih di rumah gitu kan, dari jalannya udah takutan gitu kan. Cuman kita yang ngisi di situ ya udah biasa aja gitu kan. Sampai pada saat nenek gue wafat itu di sekitar tahun 2003. Terus kan biasanya kan gue tidur sama kakak gue yang cewek kan. Terus kakak gue yang cewek itu emang paling peka sih di antara semuanya, itu dia paling peka. Cuman kita menurutnya kayak, apa sih lu, ngapain sih lu gitu kan, kayak orang gila lu lama-lama gitu kan, ngomong ini karena kita nggak ngerasain langsung pada saat itu kan, nggak percaya lah ibaratnya kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya gue pindah kamar ke kamar yang ditempatin dulunya sama almarhum nenek gue kan. Tidurlah gue di situ sekitar jam 11 malam itu. Jadi gue tidur ngadep jendela kan bang. Gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada yang meluk, itu kenceng sekenceng-kencengnya, kayak gimana sih, kayak lo dipeluk dari belakang gitu. Sampai akhirnya gue kayak, iya serius, itu sampai akhirnya gue kayak, ih gitu kan. Terus gue ngerasa kayak ada yang ngegelinding jatuh ke bawah. Gue pikir nyokap gue gitu kan, tidur sama gue kan, gue pikir kan. Terus sampai akhirnya gue ke kolong gitu, loh gak ada apa-apa. Di situ gue lari ngibrit, itu gue langsung tidur lagi sama kakak gue yang cewek. Nah sampai akhirnya di situ kakak gue yang cowok nempatin kan. Kakak gue yang cowok juga ada gangguan gitu, cuman gue gak mau cerita masalah itu. Nah akhirnya dari situ kita pindah sekitar tahun 2000 kan kita pindah. Terus gue nggak ngalamin tuh pertamanya gue nggak ngalamin kali, cuman emang bokap ngalamin, nyokap ngalamin, cuman mereka pada kayak ya udah keep aja lah gitu kan, takut anak-anaknya pada jadi penakut kan ibaratnya gitu. Nah gue ngalamin itu sama yang kejadian 2003, tapi itu gue ngalaminnya sekitar tahun 2009-2010 ya kalau salah waktu itu. Terus gak lama gue ngalamin juga tuh kayak gitu, dipeluk juga, itu kenceng banget, kenceng-kencengnya. Dan posisinya waktu itu gue tidurnya di atas, jadi nyokap gue di bawah gitu kan. Jadi tau kan kayak ranjang yang
bocor-bocor gitu kan. Iya, tahu. Gue di atasnya, gue di atas ngadep jendela juga tuh gue. Nah, bokap gue di bawah kan. Gue dipeluk lagi tuh kenceng banget sama kayak jadi 2003. Gue kolak lagi, gelinding lagi sama, tapi bunyi. Aduh. Terus pas gue nengok, kalau posisi nyokap nih ya, misalnya ibaratnya kalau emang posisi nyokap meluk kita terus tiba-tiba jatuh kan posisinya pasti berubah dong. Dan ini tuh enggak, emang posisinya dia lagi miring tidurnya gitu. Terus ini apaan sih gitu kan, kok gue ngalamin hal yang sama kayak tahun 2003 gitu kan. Udah tuh, terus lama tuh kayak kejadian-kejadian lagi. Tiba-tiba sekitar tahun 2011 kalau nggak salah 2011 atau 2012 atau itu juga sama. Jadi gue di kamar sendirian, itu biasa gue tidur emang paling malam, jujur aja itu paling malam. Terus gue ngerasa kayak ada angin, itu gue emang udah tidur ya posisinya, tapi gue kayak rep-repan gitu kan, kayak ada angin tuh lo tau kayak puting beliung kan bunyinya, Tahu. kayak kayak berisik banget gitu kan. Nah udah gitu dalam hati gue nih, kok nih nyokap gue, bokap gue kagak nyadar sih kalau ada angin segede gini gitu, dan itu tuh bener-bener ngisi full kamar gue gitu, gitu angin. Nggak lama dong, itu hal yang paling gila gue pengen ingat sekarang. Itu tuh hal yang paling mengerikan buat gue. Tiba-tiba gue tuh ngedenger ada suara Nikkei ketawa sejadi-jadinya, ngegemak ke kamar itu, bayangin. Terus gak lama gue kayak anjir gitu kan, ini apaan lagi gitu. Terus pas gue nengok gitu, jadi mata gue tuh gue buka setengah gitu kan, terus gue nengok ke pinggir gue, jadi posisi gue ngadep tembok juga tuh. Gue ngeliat di sebelah gue tuh dia lagi baringan gitu, tapi ngadepnya ke langit-langit gitu tuh nggak? Itu si Miss K itu. Itu si Miss K. Iya. Jelas. Iya. Nah, jelas banget. Gue nggak bisa belok ke kanan. Itu sumpah ya, itu sampai tangan gue ngepalin. Maksudnya gitu loh. Gue sampai bilang gini, ini kalau emang dia nunjukin depan muka gue tonjok di beneran gitu kan. Karena gue nggak bisa baca. Gue nggak bisa baca-bacaan. Itu ayat kursi yang tadinya gue hafal, hafalnya itu sebetulnya lupa ngeblank. Ya nggak bisa, ngulang lagi balik lagi kan. Sampai akhirnya gue bisa hilang tuh karena gue baca 2 kalimat syahadat hilang. Nah selang beberapa bulan dari situ gue lepas dari badan. Itu jelas banget sih, gue lepas dari badan. Jadi posisinya juga sama tuh, gue tidur paling akhir sekitar jam 11-an apa jam 10 gue lupa, pokoknya gue tidur paling akhir. Dan pokoknya gue tuh naruh dalam nyatanya gue tuh naruh handphone bokap dari kamar gue naruh handphone bokap ke deket TV kan. Nah dalam mimpi gue posisinya baju sama, tapi gue bukan bawa handphone, gue bawa remote. Gue bawa remote TV dalam mimpi gue. Tiba-tiba pas gue buka pintu, kok ada badan gue. Dan gue ngeliat jelas itu badan gue lagi tiduran, posisi celana sama, baju merah sama, masih baju merah celana hijau kalau itu celana hijau. Dan itu bener-bener gue tidur, tapi sekeliling gue tuh putih, kayak putih awan ngelilingin gue gitu bang. Jadi cuman fokus ke badan gue nggak ngeliat lemari, gue nggak ngeliat meja, pokoknya fokus ke badan gue gitu. Sampai gue kaget dong, gue shock dong. Gimana lu kayak lu ngeliat badan lu depan lu gitu kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tiba-tiba gue menyentuh, gue mau masuk, gue nyetrum. Itu ada kali 2 atau 3 kali gue nyoba untuk bisa. Sampai akhirnya gue berdoa di samping badan gue berdoa. Gue bilang gini, sampai nangis tuh, gue pengen nangis banget. Ya Allah, saya belum siap. Kalaupun emang harus dipanggil sekarang, saya belum siap. Gitu. Dan tiba-tiba gue bisa masuk lagi ke badan gue, dan itu jantung gue langsung kayak kenceng banget. Nah, itu gak ada yang tahu tuh keluarga gue, cuman akhirnya besoknya gue cerita sama abang gue. Terus abang gue bilang, oh Mer, itu hal yang wajar karena dosen gue pun pernah mengalami itu lepas dari badan. Oh gitu, ya udah tuh gue nggak gue tanggapin lagi lah, ibaratnya udah. Sekitar 2013 keluarga nyokap gue mau berangkat haji waktu itu. Kan biasanya ya kalau berangkat haji kan kita suka ada apa sih kayak selamatan lah gitu kan. Nyewa tenda, ada speaker kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh tipikalnya kan yang masuk artis ya, jadi gue tuh kayak rekam gitu kan, bagian pengabadian lah ibaratnya kayak gitu kan. Gue rekam, udah tuh gue foto, beres, gue ke kamar. Pas gue lihat, ada salah satu foto itu yang bikin gue shock, bener-bener shock, dan sekeluarga gue shock. Tiba-tiba, kan gue foto begini ya, depan gue sini nih, pas depan gue, tapi nggak terlalu tinggi banget, pokoknya sejajar sama alis gue lah gitu kan, begini nggak terlalu tinggi. Itu rambutnya gede banget,
gede, kayak apa ya, kayak ijuk, bentuknya tuh kayak ijuk. Itu gue sampai merinding banget sih. Itu kayak Ih, gue merinding loh, sumpah. Terus. serius, itu kayak ijuk bentuknya, gede gitu kan, rambut doang tapi ya, depan gue pas rambut gue kan, gue mikir ya, perasaan gue foto depan gue nggak ada stiker, kalaupun ada stiker sebelah kanan gue, dan itu kan kelihatan kalau stiker nggak mungkin bentuknya ijuk dong gitu kan. Terus akhirnya gue panggil lah abang gue, terus kebetulan ada almarhum tante gue juga tuh kan. Terus kakak gue lihat, wah Mer, benar Mer, kata itu udah fix itu sih, kata itulah pokoknya gitu kan. Tapi kan ini jam 6 pagi gue ngambil, masa iya dia ketelatan bangunnya, yang gimana kan, gue bingung ya. Terus akhirnya semua tuh pada nggak percaya kan, itu mungkin sapu kali lah, sapu dari mana, gue bilang orang depan gue nggak ada apa-apa kok gitu kan. Terus emang apa istilah pembantu juga nggak depan gue juga gitu. Terus akhirnya tante almarhum tante gue lihat, oh iya itu bener berarti. Akhirnya abang gue bilang nggak ada fotonya sih waktu itu karena minta dihapus sama gue kan, takut ada apa-apa waktu itu. Ya udah dihapus sama gue, udah tuh gue nggak ngalamin aneh-aneh lagi. Cuman waktu itu ya di rumah itu sih, khususnya di rumah itu udah berapa kali pembersihan ya, sekitar 3 kali pembersihan waktu itu. Terus akhirnya ya gue nggak ngalamin hal-hal yang aneh lagi. Cuman waktu gue tahun 2014 ada satu kejadian lain. Nah di situ gue kayak merasa semua keluarga gue termasuk diri gue sendiri pun kayak ini kayak bukan Mary deh gitu, karena karakter gue berbeda, gue jadi pembangkang, gue jadi pemarah, terus gue kayak nggak tahu gue maunya apa gitu kan, dikasih yang baik, dikasih tau yang baik gue nggak mau kayak gitu kan. Sampai akhirnya si bos gue ini nyaranin, yaudah lu coba pakai yang apa, pakai cara-cara ruqyah yang lah gitu. Iya. Akhirnya gue datang ke daerah Gadok, gue inget banget, dia pakai ilmu putih kan. Nah di ilmu putih itu gue sama sekali nggak diminta bayaran, jadi gue cuman istilahnya bawa kayak makan aja gitu kan, makan rame-rame gitu kan, terus paling buat anak-anak nanti di sana gitu kan. Terus dia cuman nyeramahin gue biasa doang gitu, nih baca ini. Udah tuh gue nggak ngalamin aneh-aneh. Cuman waktu itu karena gue ngerasa kayaknya masih ada hal yang gue harus pertanyain pada saat itu ya, ada kejadian yang gue pengen banget tanya waktu itu. Nah gue diajak lagi nih sama temen gue kan, ya udah lu coba tapi pakai ilmu hitam, dia bilang gitu. Gue pikir kan ngapain gue pakai ilmu kayak begituan gitu kan. Gue pikir ya, cuma karena gue masih bego, gue masih polos gitu waktu itu kan, gue ikut aja gitu kan. Terus karena jadi waktu dulu tuh gue pernah ngalamin kayak apa ya, kayak bukan bullying sih, kayak gitu lah, kita kekerasan lah gitu kan. Terus gue tuh minta sama si yang bisa ini buat bikin gimana caranya gue bisa ngelindungin diri gue gitu. Sampai akhirnya lo tau nggak, gue tuh diitin golok, ditepak pakai golok tuh, gue nggak ada sama sekali, nggak mempan. Serius, itu nggak mempan beneran. Nah sampai gue tuh dicari sama nyokap gue, waktu itu gue pulang jam berapa malam ya, jam 1 pagi gue belum pulang, itu nyokap gue nyariin tau gak lo. Sampai pas gue mau pulang tuh sekitar jam 12 malam, gue dari puncak nih, gue dari arah puncak bayangin, dari puncak gue turun, dan dia tuh nitipin sesuatu gitu, jadi nempuk bahu gue kan, nitip ya gitu kan. Terus gue nengok kan, apaan yang nitip gitu kan, gue langsung nengok, bener, gue langsung nengok, apaan yang nitip gitu kan. Terus si teman gue bilang, ya udah itu buat penjaga lu doang, dan gue nggak mikir aneh-aneh itu kan, gue jalan aja udah pulang. Tiba-tiba hari Minggu ya hari Minggu, bener banget, Minggu jam subuh itu gue dalam mimpi gue ngeliat di belakang. Jadi kan gue tidurnya tuh abis salat subuh tuh gue tidur kayak tengkurap gitu kan. Terus gue tuh dalam mimpi gue ngeliat di belakang gue tuh ada bayangan tinggi gede cowok, itu narik kaki gue ditarik begitu kan. Gue sampai yang narik ke kayak gitu kan. Terus gak lama gue nengok, ya emang bener sih kayak ada sosok itu. Cuman ya udahlah, gue pikir cuman mimpi doang kali gitu. Besokannya itu teman gue semua ngalamin sampai siang, yang nyembuhin gue. Sama yang dialami? Sama. Sama, mereka pada sakit semuanya akhirnya, termasuk yang nyembuhin gue yang pakai ilmu itu pun sama, sakit juga. Sampai bilang, wah ini yang ngerjain lu udah parah banget sih, katanya gitu. Cuman karena guenya masih yang ngeyel gitu kan, yang masih antar percaya sama gue bilang gitu kan, gue gak ngerti yang kayak gitu-gituan kan, gue pikir kan. Nah cuman akhirnya di 2015 gue diruqyah tuh, itu juga, itu sumpah ya, itu gue sampai kabur-kaburan asal tahu. Kacak banget sih ceritanya. Jadi bokap gue tuh bilang, nanya gitu kan ke asisten rumah tangga gue kan,
kira-kira tahu nggak sih Ustadz ngasih tolong rupiah gitu kan, nih anak gue pengen banget sih rupiah, kayaknya ada sesuatu yang salah deh gitu kan. Karena gue dalam diri gue sendiri sih gue ngerasanya kayak biasa aja sih gitu, kayak emang gue nggak suka aja gitu cara bokap atau nyokap yang terlalu gimana sama gue gitu kan awalnya kan. Cuman ya udah tuh, terus jadi gue janjian sama yang gue tahu nih dari bokap nyokap bilang, dulu jam 3 jangan kemana-mana ya gitu kan, kita ke pesantren waktu itu pesantren. Terus gue tuh kayak ngapain pesantren gitu, ya lu mau di rupiah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, gue cabut tuh, gue janjian sama teman gue kan, jam 3 tuh gue masih makan tuh sama temen gue masih inget banget ya, gue masih makan gitu kan. Tiba-tiba bokap gue nelfon yang marah-marah kan, banyak pulang cepetan gitu kan, kalau nggak pulang udah nggak akan diurusin lagi ya, kayak gimana-gimananya dia bilang gitu kan. Cuman gue bilang, ya udahlah, akhirnya gue pulang tuh, dan hati gue tuh kayak masih nggak terima gitu bang, maksudnya ngapain sih gue harus cerita kayak gitu kan. Terus udah lama gue datang ke pesantren, terus tiba-tiba yang ustadz itu ngomong sama gue, Neng, karena mau dandan secantik apapun di mata saya, Neng tetap jelek. Jadi ada nenek-nenek yang kayak, lu tahu hologram gak sih? Kalau hologram itu kan bisa berubah-ubah ya. Nah, yang dilihat sama dia tuh dominan tuh nenek-nenek itu. Karena iya, nenek-nenek. Jadi yang nyerupain itu kan nenek-nenek. Karena memang sebelum kejadian gue ke pesantren itu, gue sempat mimpi juga tuh. Sempat kan dia nanya kan, pernah mimpi kayak di hutan gak? Sering gitu kan. Terakhir kali apa? Ya gue bilang aja, terakhir kali gue mimpi kayak gue ada sebuah danau, sebuah hutan. Gue ngeliat, lu tau gak kayak kalau ada video klip nari-nari tuh cewek-cewek kan suka nari-nari tuh pinggir danau kan, suka ada kan video klip kayak gitu. Nah itu udah pakai baju putih juga tuh bang, tapi cantik, emang cantik banget terus di pinggir danau. Gue liatnya gak lama ada sebuah gubuk dan gue masuk lah ke gubuk itu gitu kan. Terus gak lama, gue gak tau tuh ada cowok barengan situ, gue bilang mikir-mikir gue kayak temen aja gitu kan. Gak lama kayak di seberang gue tuh kayak ada nenek, makin lama makin deket, gue panik dong. Pas gue bangun, jadi pas posisi itu kan depan gue TV, jadi gue tidur ngadep TV kan. Nah di layar TV itu kan hitam, bisa kelihatan kan kalau misalnya ada bayangan atau apa. Gue liat nenek-nenek duduk lah di bahu gue. Bayangin loh. Berarti lu ngerasa berat gak sih Mer kalau gitu Mer? Gue sih nggak ngerasa berat apa-apa, cuma gue panik aja pas gue kok ada nenek-nenek di situ. Nah tiba-tiba di sini gue tuh ada 3 jempol gede-gede biru bang di tangan gue. Itu adek gue yang lihat, sampai gue bilang, deh ini nggak mungkin deh, mesti gitu loh, kalau emang kita pecah pembuluh darah nggak mungkin 3 berentet dong. Dan itu posisinya udah kayak jempol gede-gede bang gitu. Nah dari situ akhirnya gue di rupiah, dan itu bener itu pengalaman pertama gue di rupiah, dan itu bener buat gue shock sih, parah banget. Dan bokap gue juga sampai kayak mungkin kalau bokap gue bukan cowok udah kabur kali ya gitu. Serius bang, bener bang. Jadi gue ya ngambil wudhu gitu, dan itu jujur gue ngambil wudhu pun kayak ikhlas waktu itu kan, kayak apaan sih nih gue rupiah kayak gini, gue gak percaya gitu kan. Dan tetep tuh gue jalanin kan. Terus gak lama dia cuma di belakang gue, si ustadz itu gak nyentuh gue sama sekali bang. Dia dari jauh cuma begini doang gitu, dari kepala gue sampai semua badan gue begini doang. Terus gak lama bokap gue depan gue, pembantu gue juga depan gue, sampingan tuh bokap sama gue kan, gue di depan dia. Tiba-tiba lo tau gak, gue teriak dong. Gue teriak bener-bener sampai nangisnya itu satu pesantren, ruangan aula itu sampai ngegemak suara gue doang. Itu bener-bener gila sih, gue bilang kok gue bisa se-energi itu ya. Terus gue sampai teriaknya sampai wah gitu, sampai sampai kayak begitu-gitu tau gak sih. Tapi lu sadar pas lu teriak? Sadar, untungnya gue sadar. Tapi mulut gue kayak gue gak bisa kontrol, ngerti gak sih bang? Kayak wah gitu, tapi gue kayak gak bisa, gimana sih? Nah perasaan gue sendiri kayak gue lagi naik biang lala atau yang roller coaster, rasanya kayak gitu kan rasanya gitu. Terus si ustadznya bilang, ya udah lu coba, yaudah coba kamu baca terus, zikir terus gitu kan, lawan gitu kan. Ya udah akhirnya gue lawan, selang berapa menit gue langsung reda. Terus dia bilang, tuh nenek-neneknya tuh udah keluar tuh, tapi masih ada tuh katanya, kata dia tuh masih ada katanya gedenya tuh, kayak gitu masih nempel. Dia bilang, saya nggak berani ngeluarin, itu harus keburu saya, dia bilang gitu kan. Itu kan penasaran, emang yang terjadi sama gue apaan sih gitu kan, kok sampai banyak banget kayak hal kayak gitu kan. Padahal kan gue nggak mana gitu kan. Tujuan gue pun dulu datang ikut teman karena temen gue pengen nyembuhin gue gitu kan, dan ternyata tuh ada yang ngerjain gue, bilangnya kayak gitu. Jadi ada yang ngerjain gue, ada yang gak suka sama gue, katanya gitu, dibikin gue tuh kayak gak laku.
Dia bikin katanya sih gue dikawinin sama batu atau apa ya, pokoknya dibikin gue nggak laku, dibikin orang-orang tuh sebel sama gue aja intinya kayak gitu. Dan itu tuh katanya juga nih, katanya itu masih di daerah gitu. Akhirnya udah, terus gue masih yang sih gitu, siapa yang mau ngerjain gue juga sih, emang gue secakap apaan gitu kan, ibaratnya gue sampai bisa dikerjain sama orang kan ya. Gue bingung ya emang kenapa nanti gitu kan, kenapa gue gitu kan, ibaratnya nggak ada kontribusinya apa-apa juga gue buat hidup orang gitu kan, ibaratnya pada saat itu gue mikir gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue ke gurunya tuh kan, ke gurunya di situ gue agak percaya nggak percaya juga sih, karena tiba-tiba nyokap gue diminta duit gitu sekitar 3 juta ya kalau nggak salah, 3 juta, tapi gue nggak tahu buat apa ya. Terus gue nggak ada sistem kayak rukiah kayak sebelumnya tuh, pokoknya intinya cuman gue disuruh mandi, diambil darahnya, tapi kata dia sih pakai jarum emas, memang bentuknya jarumnya emas, cuman gue nggak tahu yang diambil darah apaan ya, pokoknya dia cuma ngambil detik-detiknya aja gitu kan. Terus ya udah gue pikir udahlah gitu kan, terus gue cuma ngikutin apa aja yang disuruhnya gitu kan, tapi nggak aneh juga sih gitu. Cuman akhirnya nyokap gue sadar sekarang gitu ya, ngapain kita dulu kayak gitu-gitu ya, padahal maksudnya masih banyak sistem rukiah syar'i gitu kan harusnya gitu kan. Cuman ya udah, yang namanya kita memang manusia kan pakai salah gitu kan, kita kan nafsu yang gimana caranya pengen cepat sembuh gitu kan, ya nggak nyari informasi dulu sih intinya kayak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu Tasya lah itu di tahun kemarin kan, 2020 ya, masa 2020 awal. Tasya tuh tau kan Tasya Sihaan yang indigo itu. Itu nah dia tuh lagi waktu itu buka apa sih, kayak buka buat fansnya gitu kan, untuk cerita biar ketemu sama dia waktu itu. Ya gue ceritain aja apa yang gue alamin pada saat itu kan. Nah tiba-tiba gue dipanggil lah sama dia, gue ketemu di mau Pondok Indah waktu itu kan. Gue dipanggil Pondok Indah, gue ceritain tuh semua tuh dari gue awal sampai gue nikah nih. Sampai gue nikah pun itu lucunya almarhum nenek gue datang ke rumah nyokap, ke rumah mertua gue, ke kamar gue persis. Seriusan, itu nggak bohong. Gue dalam mimpi gue, nenek gue, almarhum nenek gue tuh rambutnya masih gini karena galing-galing gitu, cuman pakai baju kembang-kembang bunga gitu biru. Terus sampingnya tuh kayak ada apa sih, bukan gue apa sih, kayak penjaga gitu, tapi yang nggak pakai baju gitu tuh masih bang kalau di kerajaan. Nah gue mimpi kayak pengawal gitu ya. Nah iya, terus nenek gue tuh kayak bawa lampunya tuh kayak yang zaman dulu banget gitu, dibawa. Dan itu posisinya gue manggil emah ya waktu itu sama nenek gue kan, mah gitu, tapi dia nggak nengok gue. Nah tiba-tiba dia hilang di balik punggung suami gue sambil teriak, nggak tahu sholat nggak tahu apa, pun teriak gitu kayak seakan-akan kayak ngingetin sholat apa gimana ya, gue lupa waktu itu bahasanya apa. Terus gue bangun ya, gue ngeliat memang posisinya emang malam kan, gelap kan, kita selalu tidur dimatiin lampunya. Dan posisinya emang sama ya, gue cerita lah sama Tasya gitu kan, gue ceritain. Terus tiba-tiba Tasya ngomong gini dong, pertama kali gue ketemu sama Tasya gue ngomong gini, iya tuh ada kok yang ngikutin kamu. Gondok gitu. Gila, gue langsung yang ngikutin dirinya apa, dijelasin nggak sama Tasya? Nah itu dia si Tasya cuma ngomong gini doang, kan dia cuma ngomong gini, dia ada tuh di depan kita. Jadi posisinya kan Tasya sebelah kanan gue di sini, terus di sini ada tiang kan di kafe gitu kan. Di depan tiang itu ada dia gitu kan. Terus kata gue gini, ada dia. Iya, dia ngikutin kamu, tapi aku nanya sama dia kata gitu kan, kamu ikut udah lama, terus tujuannya apa gitu kan, ditanya sama Tasya kan. Dia nggak mau ngomong. Intinya kalau Tasya bilang mukanya serem ya, tapi kalau dibilang tua banget enggak, tapi sekitar 40-an lah, sekitar 40, cuman badannya nggak kurus gitu kan. Biasanya kalau orang kan cowok apa cewek? Gitu. Cewek, ibu-ibu. Terus yang gue kaget itu dia ngomong gini, badannya nggak kurus, gendut. Oh apa gara-gara gue nggak baca Bismillah kali ya, terus dia jadi gemuk juga gitu, ngikutin gue, ngimbangin gue, bagaimana gue nggak tahu. Kayak gitu. Terus gue nanya kan, mukanya kayak gimana ya, jangan sampai bercucuran darah juga kan, bisa gue bisa tidur juga kan ya. Enggak sih, kata cuma serem doang, kata galak, kata gitu kan. Terus tujuannya apa ngikutin aku gitu, nggak tahu, tapi intinya dia overprotect sih sama kamu, mungkin tujuannya sayang sama kamu, dia bilang gitu kan.
terus kayak overprotect gitu sama kamu, mampus ya tuh. Dan juga kenapa sih kagak diikutin nama yang apa kayak gitu ya, misalnya kenapa harus yang Ya mendingan model kayak begituan mendingan gak usah ada yang ngikutin juga sih. ya mana nggak bisa mending bule gitu, bule ganteng gitu, gue juga mau lah diikutin sama teman, gue pulang malah siap-siap aja tuh laki gue saingannya nggak sih gitu. Jadi gue maksudnya gue kan kaget gitu ya. Terus gak lama udah gue ngobrol sama Tasya panjang lebar, gue pulang terus Tasya ngechat gue kan, jangan lupa ya kak dibaca bacaannya gitu kan, ayat-ayat kursinya dibaca, dan apa dia ngasih kayak baca-bacaan gitu yang biasa kita baca gitu kan, baca lah gitu supaya yang overprotect itu cepat berproses, dia bilang gitu. Nah gue kan udah pindah nih waktu itu ke kosan. Di kosan itu sebelum gue ketemu Tasya ya kalau nggak salah ya, sebelum gue ketemu Tasya itu sekitar 1 minggu gue baru di kosan. Itu setiap kali hujan rintik-rintik kayak gini tuh sekitar jam 12 malam, gue tuh ngedenger dong kayak ada cewek ngerintih, tapi cuma gitu doang. Terus kayak gimana sih ya, you know lah kayak gimana sih, kayak orang lagi sedih atau nggak tahu ya. Letih gitu ya, mungkin letih, nggak ada yang bisa benar curhat, dia nggak tahu deh tuh ya. Pokoknya kayak gitu. Terus nggak lama dibarengin sama suara anak ayam. Bayangin aja gue di lantai 4, suara anak ayam dari mana itu bisa muncul, suara anak ayam jauh itu. Nah bayangin, akhirnya gue bangun, gue ngomong lah gue sama nyokap gue kan, nyokap gue bilang wah itu sih Miss Kay, udah bacain aja itu sih gini-gini gitu. Udah tuh gue bacain. Nah pas gue ketemu Tasya, gue pindah kamar karena posisinya waktu itu kamar gue tuh bocor kan, rembes kan waktu itu. Gue pindah ke kamar sebelah yang kebetulan kamar sebelah tuh baru banget taginya cabut kan. Gue pikir kan aman nih karena kan nggak lama kosongnya gitu kan. Pindahlah gue ke kamar sebelah tuh waktu itu. Terus gue bilang dalam hati gue sambil gue pindah-pindahan barang nih ke sebelah, gue bilang kan, ya udah siapapun yang ada di sini, udah lu di sini aja, lu nggak usah ngikut gue gitu. Udah sini aja, gue bilang. Cabut lah gue kan, gue pindah di sini lah. Gue kan punya buah naga tuh ya, buah naga, kocak banget sih. Itu buah naga gue taruh di lemari. Jadi bukan lemari sih, ada lemari kecil dan gue taruh di atas di ujung gitu kan. Gak mungkin banget kesentuh angin. Kalau orang aktivitas pun gak mungkin jatuh gitu kan. Buah naga juga kan berat. Nah bener kan. Nah tiba-tiba jam 2 pagi, gue masih ingat banget jam 2 pagi, suami gue pun bangun akhirnya. Yang biasanya suami gue tuh keblok banget. Kadang alarm aja di samping telinganya dia gak bangun. Itu tuh dia bangun sampai loncat tau gak. Jadi itu si buah naga udah bukan ngegelinding lagi bang, itu udah bener-bener kayak orang dilempar tau gak. Jedak gitu kan, gedenya suaranya, apa gue loncat. Suami gue nggak biasa bangun aja tiba-tiba loncat juga, sama kaget. Itu sekali itu beneran sampai itu langsung lihat dulu tuh, buah naga jatuh kan gak ada aktivitas, angin dari mana gitu kan, sedangkan itu buah paling ujung banget gitu kan. Udah bacain mungkin suruh sholat malam kali gitu, mikirnya udah aja gitu aja, mikir iya sholat malam kali gitu. Udah akhirnya kita sholat biasa gitu. Dan dari situ udah nggak pernah ngalamin aneh-aneh lagi sih gitu. Waduh, gila Mer juga ceritanya ternyata ya. Ya intinya ya jangan inilah bang, jangan cepat percaya sama orang gitu kan, karena kan ya mungkin niatnya ngebantu ya. Cuman kan gini loh, bener kata Tasya sih gitu, pada saat kita membuka atau kita apa ya istilahnya ya, mengizinkan hal-hal itu datang ke kita, ya kan kita nggak tahu yang datang tuh efek negatif kah atau positif kah gitu kan. Dengan adanya random kayak gitu kan jadi kayak nyampur gitu kan gitu. Terus Tasya tuh ngomong, apa jangan-jangan kamu punya apa iganya dempet. Mana gue tahu sih gue iganya dempet, emang gue di ini ya pakai gue dicek lab dulu gitu iga gue dempet apa enggak, harus gue nanya gitu sama dokter gitu kan, atau gue nanya sama nyokap gue waktu gue lahir emang gue dempet ya punya iganya, kan nggak mungkin juga ya, gue nggak tahu juga tuh. Cuman katanya kalau iga dempet tuh katanya gampang banget diselain sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi jangan nyoba-nyoba hal kayak gitu-gitu ya, walaupun niatnya ngebantu buat nyembuhin, mendingan bacain aja bener-bener berserah aja sama Allah ya. Ya betul banget itu, dia ikhlas berserah diri sama Allah gitu aja. Oke Mary, thank you banget nih waktunya udah mau sharing cerita-cerita sama gue di sini. Iya Mary ya, udah mau sharing ya. Cerita Mary tadi mengajarkan kita tentang bahwa sebagai umat muslim tentunya
harus lebih yakin sama Allah, bukan sama orang-orang yang nggak jelas. Kayak misalnya, paham lah lo pasti. Dan Mary pun tadi bilang, makanya kita harus yakinnya sama Allah aja, berserah aja sama Allah. Kayak tadi dia ngajarin bacanya surat ayat kursi, yang kayak gitu-gitu memang ajaran agama, ya kan? Mungkin kalian punya keyakinan lain ya, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Terima kasih udah nongkrong di Cemilan, cerita misteri kalian. Tungguin terus setiap malam Jumat. Ups, hari ini gue telat nih, gara-gara baru dapat narasumber. Insya Allah minggu depan gue akan upload pada malam Jumat. Thank you guys udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.